Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, hari ini kita lanjut lagi. Mudah-mudahan sudah masuk suaranya. Baik. Bismillah. Kita lanjut lagi ngajinya ya. Oke, insyaallah. Dengerin ya. Bukan ngelihat ke sini, bukan ngelihat ke yang lain. Jadi fokus dengerin. Supaya apa? Supaya bisa nanti dimengerti, dipahami. Ya. Kita lanjut lagi, kita bacain hadisnya lagi, kita taklim lagi di pagi hari ini. Selamat bergabung teman-teman semua, semoga berkah. Kita lanjutkan lagi ngajinya hari ini, belajarnya. Kita dengarkan hadis-hadis daripada Rasulullah. Ya, fokus sini, udah duduk. Ya. Sekarang kita lanjut ke hadis yang berikutnya, hadis ke-8. Ya, hadis ke-8 tentang keutamaan Al-Qur'an. Tentang keutamaan Al-Qur'an. Ya. Ini dari Abdurrahman bin Auf. Nah, ini dari Abdurrahman bin Auf hadisnya. Ini hadis hasan. Ya, diriwayatkan oleh Baghawi dalam kitab Syahrus Sunnah, dikuatkan hadisnya oleh riwayat Abu Daud. Ya, jadi redaksinya ini nanti dikuatkan oleh riwayat Abu Daud. Ini hadis hasan dari Abdurrahman bin Auf tentang keutamaan Al-Qur'an. Ya. Perhatiin sini. Nah, ini sini. Udah nih, simpan adik biarin. Nah, adik sini ngaji ya. Dengarkan, simak baik-baik. Dari Abdurrahman bin Auf, an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, salasun tahtal arsy yaumal qiyamah, al-Qur'an yuhajjul ibada lahu zahrun wa batunun wal amanatu war rahimu tunadi ala man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hal yang nanti akan berada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Ya, nanti yang akan ada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Yang pertama, ya, yaitu Al-Qur'an. 3 hal yang nanti akan berada di bawah naungan arsy-Nya Allah pada hari kiamat. Ya. Yang pertama adalah Al-Qur'an. 3 hal yang nanti akan ada di bawah arsy-Nya Allah pada hari kiamat. Apa? Ada 3 hal. Yang pertama apa? Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an yang akan membela hambanya. Nah, jadi nanti Al-Qur'an yang kita baca sehari-hari, yang kita perjuangkan menghafalnya, nanti dia akan membela kita di hari kiamat. Terus yang kedua, ya, amanah. Ya. Jadi amanah. Yang ketiga, silaturahmi. Nah, silaturahim. Yang kemudian si silaturahim ini akan bilang, ingat, siapa yang mengambung aku, maka Allah akan menyambungkannya. Siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Maksudnya adalah dari rahmatnya. Siapa yang menyambung aku, maka Allah akan sambung rahmatnya. Dan siapa yang memutuskanku, maka Allah akan putuskan rahmatnya. Ya.
Faedahnya apa sih? Jadi ada tiga hal yang akan berada di bawah naungan arsy-Nya Allah ketika hari kiamat. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kedekatan dengan Allah. Jadi nanti kita bisa sangat dekat dengan Allah. Ya. Itu punya kita kedekatan dengan Allah. Jadi sangat dekat di sisi Allah. Ya. Ya. Terus kemudian Al-Quran yang membela hambanya. Ya. Yang membela hamba Allah. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah siapa yang memperhatikan Al-Quran, ya, maka Al-Quran pasti akan membelanya di hadapan Allah. Siapa yang memperhatikan Al-Quran, maka Al-Quran akan membelanya di hadapan Allah. Ya, dan nanti Al-Quran akan mensyafaati orang tersebut. Dan akan menaikkan derajat. Mula Al-Qadhi rahmatullah alaihi meriwayatkan dari Imam Tirmizi bahwasanya Al-Quran akan memohonkan ampun. Dari Mula Al-Qadhi rahmatullah alaihi, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwasanya nanti Al-Quran akan memohon kepada orang yang menunaikan hak-hak Al-Quran. Maka Allah akan memberinya mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran minta tambahan lagi. Lalu Allah karuniakan kepadanya seluruh pakaian kemuliaan. Al-Quran pun kemudian bilang lagi, ya Allah, ridhoi dia. Maka Allah pun akan menyatakan keridoannya kepada dia. Ini riwayatnya sahih. Ya, riwayatnya sahih. Ya. Jadi dari Mula Al-Qadhi rahmatullah alaihi, ya, diriwayatkan dari Imam Tirmizi, riwayatnya sahih, bahwasanya Al-Quran nanti akan memohon kepada Allah agar memberikan sepasang pakaian kepada orang yang menunaikan hak Al-Quran. Maka Allah pun kemudian memberikan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran minta tambahan lagi, lalu Allah Ta'ala memberikan seluruh pakaian kemuliaan. Lalu Al-Quran pun berkata, ya Allah, ridhoi dia, maka Allah pun menyatakan keridoan kepadanya. Ya. Jika kalau misalkan kita memperoleh ridho dari orang yang kita cintai di dunia ini, rasanya tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Begitu pula, ya, ketika di akhirat, ya, kenikmatan mana yang bisa mengalahkan ridho Allah? Ya, kekasih kita. Siapa itu? Mereka yang menunaikan hak Al-Quran. Ya, mereka yang menunaikan hak Al-Quran. Tapi kalau mereka yang tidak menunaikan hak Al-Quran, maka Al-Quran akan menuntutnya. Apakah engkau sudah menghormatiku? Apakah engkau sudah menunaikan hak-hakku? Maka tertulis dalam syarah Ihya Imam Abu Hanifah berkata, hak Al-Quran itu adalah dikhatamkan 2 kali dalam setahun. Hak Al-Quran itu dikhatamkan 2 kali dalam setahun, kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini Imam Hanafi, ya. Terus mereka yang melalaikan Al-Quran hendaknya memikirkan masalah terkait. Lalu gimana kita akan menjawab tuntutan sekeras itu? Jika nanti kita ditanya, kenapa engkau tidak menghormatiku, kata Al-Quran. Nah, tidak menunaikan hakku, kata Imam Hanafi. Hak Al-Quran itu ditunaikan, dibaca setahun 2 kali, dihatamkan, ya. Nanti, ya, Al-Quran akan nanya, ya, seperti itu. Nah, terus kemudian di sini ada kalimat memikirkan zohir dan batin. Ya. Al-Quran akan membela hamba Allah, dia punya zohir dan batin. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah zohir itu adalah makna-makna Al-Quran yang bisa dipahami sama kita secara langsung.
dipahami oleh semua orang. Kalau batin Quran itu tidak semua orang paham. Ya, maka baginda Nabi bersabda, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka dia telah melakukan kesalahan meskipun pendapatnya benar. Sebagian ulama mengatakan maksud zahir Quran adalah lafal Quran yang bisa dibaca semua orang, dan batin Quran adalah makna dan maksud yang ada dalam Al-Quran yang dapat dipahami sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika kalian menginginkan ilmu, maka pikirkanlah dan renungkanlah makna-makna Al-Quran, karena di dalamnya terkandung ilmu orang terdahulu dan orang yang sekarang. Ya, walaupun hadisnya ini dhaif, tapi ini bisa jadi penyemangat buat kita yang tadi yang dari Ibnu Mas'ud. Tapi buat memahami makna daripada Al-Quran, kita mesti menunaikan syarat dan adab-adabnya. Jangan seperti kebanyakan orang zaman sekarang, cuman bermodalkan dia tahu atau dia bisa bahasa Arab aja, bahkan lebih parah lagi, cuman sekedar baca terjemahan aja, seseorang berani berpendapat mengenai Al-Quran. Nah, maka para ulama itu kemudian berkata, dalam menafsirkan Al-Quran diperlukan ilmu-ilmu khusus, punya keahlian dalam 15 bidang ilmu. Nah, jadi buat menafsirkan Quran itu mesti punya 15 bidang ilmu yang harus dikuasai. Nah, ini kita singkat, kita ringkas. Jadi yang pertama yang harus dikuasai, yang pertama yang dikuasai adalah ilmu lugat. Nah, ilmu lugat ini ilmu untuk mengetahui makna setiap lafal Al-Quran. Ilmu untuk mengetahui setiap lafal Al-Quran. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia tidak layak berkomentar tentang Al-Quran tanpa mengetahui ilmu lugat. Tapi nggak cuma itu. Yang kedua adalah ilmu nahu. Dia perlu belajar ilmu nahu supaya tahu bentuk suatu kata dalam bahasa Arab. Terus ilmu sorof. Juga mesti tahu ilmu tersebut. Nah, yang keempat ilmu istiqoq. Ilmu istiqoq ini ilmu asal usul kata. Nah, ini juga harus dikuasai kalau dia mau jadi. Terus ilmu ma'ani, ilmu tentang susunan kalimat dari segi makna. Habis itu ilmu bayan. Ilmu mempelajari makna kata secara zahir dan yang tersembunyi. Yang ketujuh ilmu badi, yaitu ilmu mempelajari keindahan bahasa. Terus ilmu qiraat, ilmu mempelajari tentang variasi bacaan Quran. Terus ilmu aqaid, ilmu mempelajari dasar-dasar keimanan. Kemudian ilmu usul fikih, juga mesti pelajar, mesti tahu. Terus asbabun nuzul, terus ilmu nasikh mansuh, jadi mana ayat yang terhapus, mana ayat masih bisa diamalkan. Ilmu fikihnya juga harus tahu. Ilmu hadis yang terakhir adalah ilmu wahbi. Apa itu ilmu wahbi? Itu ilmu khusus yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya yang istimewa, sebagaimana sabda baginda Nabi. Ini sabda baginda Nabi. Namun sebetulnya ini, kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, ucapan ini dari beberapa tabi'in yang menukil nasihat Nabi Isa. Lalu para perawi menyangkanya bahwasanya Imam Ahmad Ambali ini yang meriwayatkan ucapan itu dari baginda Nabi, dan mereka merangkai sanad dan disandarkan pada Imam Ahmad. Apa itu? Yaitu man amila bima alima. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui.
Dalam suatu riwayat ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, apakah Nabi telah memberimu suatu ilmu atau nasihat khusus yang tidak diberikan kepada orang lain? Kemudian Ali bilang, demi Allah, demi yang menciptakan surga dan jiwa, aku nggak punya sesuatu yang khusus kecuali pemahaman Al-Quran yang Allah kasih kepada hambanya. Nah, ini riwayatnya sahih ya. Terus Ibnu Abi Dunya berkata, ilmu Al-Quran dan pengetahuan yang didapat darinya seperti lautan yang tak bertepi. Nah, yang didapat oleh Ali bin Abi Thalib, ilmu Al-Quran yang didapat oleh Ali bin Abi Thalib, kata Ibnu Abi Dunya, yaitu ilmu dan pengetahuan yang didapatnya itu seperti lautan yang tidak bertepi. Nah, maka ilmu-ilmu 15 tadi ya, itu alat bagi orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau orang nggak punya ilmu itu nggak boleh nafsirin Quran, ya, seperti itu. Nah itu dia. Ya. Tertulis dalam kitab Kimia Usaadah bahwasanya ada 3 orang yang tidak akan mampu menafsirkan Al-Quran. 1, orang yang tidak memahami bahasa Arab. 2, pelaku dosa besar dan ahli bid'ah yang dengan perbuatannya ia menjadikan hatinya gelap dan menutupi pemahaman terhadap Quran. Dan 3, orang yang dalam akidahnya hanya mengakui makna lahir nas saja, tidak mengakui makna batin. Nah, kalau dia baca ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan pemikirannya, maka dia menolak. Maka orang seperti ini nggak akan mampu paham dengan baik tentang Al-Quran. Maka jadi ada 3 ya. Orang yang akan mampu menafsirkan Quran, yaitu orang yang bisa bahasa Arab, pelaku dosa besar, ya, dan juga orang yang akidahnya hanya mengakui makna lahir daripada nas saja. Semoga Allah menjaga kita semua. Nah, jadi itu ya, untuk kita kemudian bisa memahami Al-Quran, maka mudahnya kita belajar dari kitab-kitab tafsir para ulama yang sudah diakui, ya, yang kemudian sudah ada banyak, ada tafsir Ibnu Katsirnya gitu ya, dan segala macamnya. Maka kita pelajari itu semua. Kalau kita belum mampu punya 15 alat tadi, supaya kita memudahkan paham terkait Al-Quran. Nah, insya Allah kita akan punya kelas tadabbur ya, seperti yang ada di layar ya. Nah, itu kita mulai itu ya, ini ya, ada di layar nih. Nah, insya Allah gratis ya, dan akan live di TikTok. Tadabbur plus perbaikan bacaan Quran. Jadi kita belajar baca Quran, cara bacanya, terus juga nanti ada tadaburnya. Yaitu tadaburnya bukan hasil saya sendiri. Jadi nanti insya Allah tadaburnya ini ya, tadaburnya ini insya Allah itu bukan hasil dari saya sendiri. Tapi dari mana? Dari dari kitab-kitab tafsir yang kita baca, kita pelajari ya, kemudian dari ilmu tadabbur yang juga kemudian kita dapati ya, maka insya Allah ya, secara mudahnya dengan ilmu yang terbatas ini kita akan belajar bareng sebagaimana Al-Quran itu terkait dari sisi lafaznya dan juga dari sisi maknanya. Semoga Allah memudahkan kita semua ya, buat teman-teman yang di TikTok. Baik, oke, nah gitu ya. Jadi ya, ngaji yang benar ya, supaya Allah mudahkan. Al-Quran tadi jadi nanti datang bilang dia tadi, Allah kasih dia apa tadi, mahkota ya, enggak, kasih dia pakaian kemuliaan, dikasihnya mahkota. Terus minta lagi ya Allah, dikasih juga pakaian kemuliaannya. Habis itu ridhoi dia ya Allah, kemudian Allah ridhoi dia ya. Nah, kalau Allah udah ridho berarti Allah senang. Nah, maka nanti insya Allah apapun yang kita minta Allah tunaikan. Kalau Allah senang, gitu. Ya, makanya harus senang sama Quran. Harus senang sama Quran. Kalau misalkan nggak senang sama Quran, ya mau gimana lagi? Nah, karena Nabi Muhammad ya membawa Al-Quran buat umat kita. Ya, buat umatnya. Baik, insya Allah dilanjut lagi di pertemuan berikutnya. Semoga berkah. Nanti gantian ya bacanya ya. Kamu baca ya.
Ya, nanti kalau baca nanti dilihatin aja itunya ya, bacaan kitabnya aja ya. Kita cukup dengan hamdalah, istighfar, salawat dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.